Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mari kita mulai dengan berdoa, lalu isi daftar hadir di kolom komentar. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian protokol. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan bahwa protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Jadi, protokol merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berisi aturan-aturan dan tata cara dalam acara resmi maupun kenegaraan. Oke. Yang kedua, tujuan keprotokolan. Yang pertama itu guna memberikan pedoman dalam melakukan suatu acara agar mampu berjalan dengan baik, rapi, tertib, teratur, dan lancar. Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan dan juga ketentuan yang sudah berlaku baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Jadi pasti setiap negara itu punya aturan tersendiri. Yang kedua, guna memberikan suatu penghormatan pada para tokoh dan pejabat negara ataupun pemerintahan dan juga pada para tokoh masyarakat. Pasti penghormatannya itu berbeda-beda antara presiden dengan gubernur, antara gubernur dengan wali kota atau wali kota dengan RT, RW, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guna menciptakan dan mempererat hubungan dalam tata pergaulan antar negara, organisasi, partai, dan lain-lain. Jadi ketika suatu acara resmi misalkan antar negara Indonesia dengan Malaysia, ketika Malaysia datang ke Indonesia kita jamu dengan resmi, dengan hormat, mereka pasti akan merasa dihargai. Artinya hubungan antar negara akan lebih erat karena merasa dihargai. 3. Asas-asas keprotokolan. Pada dasarnya anak-anak, keprotokolan memiliki beberapa asas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu asas kebangsaan. Yaitu keprotokolan pada dasarnya harus mencerminkan suatu watak dan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik. Artinya kan Indonesia itu beragam ya. Tetapi tetap menjaga prinsip dari Negara Kesatuan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, dalam bidang keprotokolan, ketertiban dan kepastian hukum memiliki arti yaitu protokol harus mampu menimbulkan suatu ketertiban di masyarakat dengan adanya suatu kepastian hukum. Jadi ketika mengadakan suatu acara yang menghadapi acara resmi, itu pasti ada izin keramaian dulu dari kepolisian, itu adalah kepastian hukumnya. Lalu yang ketiga itu adalah asas timbal balik. Nah, dalam bidang protokol timbal balik ini diartikan itu sebagai jika protokol diberikan atas balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Contohnya karena kita sudah menyelamatkan misalkan imigran dari Rohingya, kita diundang oleh negaranya untuk dijamu. Nah, itu adalah asas timbal balik. Oke, sampai di sini dimengerti? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu peranan keprotokolan. Pada dasarnya ya anak-anak, protokol memiliki beberapa peranan yaitu sebagai yang pertama, protokol dapat dijadikan sebagai suatu sarana dengan tujuan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan aman. Jadi ketika ada protokol, tata tertib, tata aturan dan semuanya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kalau suatu acara tidak ada tata acaranya, pasti akan acak-acakan. Lalu yang kedua, kegiatan protokol mampu menjadi suatu koordinasi dan mediator. Maksudnya pasti kan ada MC-nya, lalu pasti ada bagian keamanannya, pasti ada bagian konsumsinya. Nah, itu akan dikoordinasikan dengan oleh keprotokolan. Yang ketiga, kegiatan protokol
dijadikan sebagai faktor penentu dari keberhasilan suatu acara. Jadi ketika suatu acara ada protokolernya, pasti insya Allah akan berhasil. Karena apa? Karena semua dari A sampai Z itu sudah diatur. Dari tata acara, dari dekorasi, tempat, keamanan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, protokol digunakan untuk menciptakan agar acara dapat berjalan dengan megah, hikmah dan agung. Jadi ketika ada diatur dekorasinya sedemikian rupa, tempatnya yang tepat, itu akan menimbulkan aksen megah, hikmah dan agung. Lalu yang terakhir yaitu protokol digunakan sebagai media untuk komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam acara. Jadi ketika ada protokoler dalam suatu acara, pasti tidak akan bisa terhindar dari komunikasi. Pasti antar bagian, dari keamanan, dari bagian dekorasi, pasti akan berkomunikasi. Oke, sampai di sini dapat dimengerti? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. 5. Fungsi protokol. Fungsi protokol itu ada 6. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi penggerak, fungsi pengawasan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengambilan keputusan. Oke, Ibu akan kupas satu persatu mulai dari fungsi perencanaan. Dalam hal ini, fungsi perencanaan, protokol itu memiliki fungsi untuk mengatur suatu acara yang akan dilaksanakan sehingga acara tersebut terdiri dari pemilihan tempat, waktu serta situasi yang akan dilaksanakannya sesuai dan tepat. Itu dari fungsi perencanaan. Lalu yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Maksudnya adalah protokol mempunyai fungsi untuk mengatur dengan rinci mengenai anggota dari kepanitiaan yang terlibat dalam suatu kegiatan acara, dari MC, dari keamanan, seksi konsumsi dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, fungsi penggerak. Maksudnya di sini yaitu adalah memiliki tugas sebagai pihak pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Jadi kalau ada protokol pasti ada pimpinan acara atau penanggung jawab acara. Nah, dia adalah sebagai pengawas dan penggerak. Kalau misalkan bagian salah satu konsumsi ada yang tidak bekerja, dia akan mengawasi dan mengkontrol. Ayo bergerak, ayo bekerja dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah keempat adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini, protokol memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan suatu pengamanan dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak mematuhi berbagai bentuk aturan. Jadi, ketika misalkan contohnya ketika ada acara kepresidenan, di situ sudah diatur bahwa yang bisa menghadiri acara kepresidenan adalah yang memiliki undangan dan memakai seragam yang tepat. Jika tidak membawa surat undangan dan pakaian yang tepat, dia pasti akan diusir dari situ. Jika dia melakukan kegiatan yang bodoh, misalkan sampai marah-marah dan melakukan keributan, pasti dia akan dipenjarakan. Itu adalah fungsi pengawasan. Yang kelima, fungsi pengkoordinasian, yaitu memiliki tujuan untuk membentuk sikap kerjasama dengan kelompok bagi setiap anggota protokol. Jadi antar panitia itu pasti akan bisa bekerja sama ketika ada protokoler. Lalu yang terakhir, fungsi pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini protokol memiliki fungsi untuk memutuskan berbagai hal yang memiliki kaitan dengan perencanaan suatu kelompok keprotokolan. Adapun akhirnya digunakan atau diterapkan dalam suatu kegiatan atau acara. Contohnya misalkan ketika tertimbul masalah, misalkan mati lampu. Bagaimana nih ketika mati lampu?
harus disiapkan genset kata bagian peralatan. Nah, itu adalah sifat fungsi pengambilan keputusan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, yang terakhir adalah syarat petugas protokol. Nah, di sini pada dasarnya syarat-syaratnya sebenarnya banyak sekali. Cuman Ibu singkatkan menjadi 7. Jadi secara teknis sih semua orang bisa menjadi seorang petugas protokol. Tapi seorang protokol itu harus menekuni bidang tugas masing-masing. Selain itu juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam bidang lainnya. Jadi tidak bisa mengindahkan atau tidak bisa bekerja sendiri. Lalu selalu berusaha mampu menjadi petugas pengelola yang efektif dalam situasi yang tertib, kompak, dan memiliki wibawa dalam kondisi berasaskan keluarga. Meskipun berwibawa tapi tidak dalam artian arogans ya. Tetap segala sesuatu dibicarakan secara kekeluargaan. Nah, seorang protokoler juga harus mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan. Akan tetapi tidak semuanya harus dilaksanakan sendiri. Nah, karena kita ada teamwork dari bagian keamanan, konsumsi dan lain sebagainya, ada kepanitiaannya, itu masalah harus diselesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah atau rapat. Lalu seorang protokol harus memahami akan pentingnya kebersihan, keindahan, dekorasi, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Nah, harus tahu ketika ruangannya megah, masa dia berpenampilan yang buruk. Jadi harus tetap bersih, indah, dan lain sebagainya. Lalu selain itu protokol juga harus mengerti tentang manajemen yang baik. Nah, manajemen itu apa? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Sudah diajarkan di kelas 1 ya. Oke, selanjutnya protokol harus mampu berpenampilan sopan dan baik. Nah, ketika misalkan di suatu acara terjadi keributan, nah si protokol ini menghadapi masalah itu tidak boleh dengan arogansi, dengan marah-marah, main pukul, dan lain sebagainya. Tapi harus tetap sopan dan baik. Lalu yang terakhir adalah protokol harus mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Nah, maksudnya di sini sopan dan baik itu dari perilaku, dari perkataan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tapi memang harus bisa dimengerti oleh yang dihadapinya. Oke, sekian dulu penjelasan untuk bagian protokol bab 1, yaitu tentang ruang lingkup bidang keprotokolan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.